Fajar terang benderang menyambut hari baru. Universitas Nasional Basim. Atau waktu penyimpanan tanaman ya. Terus untuk pompa airnya, bila Arduino membaca dari sensor tersebut jika tanahnya tersebut itu kering, nah itu akan membaca, akan memerintahkan kepada Arduino kita harus mengambil air dulu, terus harus menyiramkan ke satu persatu tanaman. Nah, sedangkan kalau secara otomatis gini kita tidak perlu repot-repot, hanya untuk menggunakan listrik sudah kita bisa menyiram tanaman dengan secara otomatis. Nah, berototasi. Sama rekan saya dari kelompok 3 akan membahas produk inovasi, dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman saya. Yang pertama ada, perkenalkan, nama saya Rasidi Ilham dari program studi Teknik Industri Universitas Nasional Basim. Dan rekan saya Dika Septiana dari program studi Teknik Industri di Universitas Nasional Basim. Oke, setelah kenalan, saya ingin membahas sedikit tentang rak tanaman penyiram otomatis. Sepertinya produk ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, tetapi teknik dan metode tersebut asing sehingga jarang dijumpai di toko-toko swalayan, bahkan di toko perlengkapan tanaman. Dengan media sederhana yaitu pot kecil dengan berisikan tanaman, tetapi metode ini berbeda dengan teknik penyiraman secara manual. Nah, setelah saya membahas topik tersebut, siapakah di sini yang bisa menjelaskan sedikit nih tentang rak tanaman penyiram otomatis? Untuk rak tanamannya, kita menggunakan pot dan sistemnya menggunakan Arduino Uno. Untuk Arduino-nya, kita ada sensornya, masukkan ke pot. Dan untuk pompanya, masukkan ke pot juga yang paling bawah. Sekian dari saya. Saya ada 10 poin pertanyaan nih. Menurut kalian bagaimana merancang desain rak tanaman yang dapat menyinari tanaman? Untuk apa tadi diulang pertanyaan? Menurut kalian bagaimana merancang desain rak tanaman yang dapat menyinari tanaman? Untuk itu pilih bahan rak yang desainnya minimalis untuk kelihatannya simpel tapi praktis. Desain rak yang disusun dengan sedemikian rupa agar bisa untuk dipindah-pindahkan. Terus pemasangan rak di tempat yang kayak di dinding, terus ada yang gantung, itu bisa juga. Selanjutnya, lalu bagaimana mengembangkan rak tanaman dan yang memudahkan penggunaan dalam aktivitas merawat tanaman? Untuk mengembangkannya, kita menggunakan waktu, misalkan kita jam berapa, kita akan si rak pompanya akan menyala. Ya, itu saja. Lalu bagaimana menganalisis kelayakan produk rak tanaman tersebut? Kelayakan ya, ini tuh bisa dibilang fungsi rak ini untuk memastikan rak dapat memenuhi kebutuhan si pengguna. Nah, jadi kan dari sensor tersebut, dari sensor ini kan, sensor ini yang nancap di tanah yang kering, itu akan si Arduino ini membaca dan mengkonfirmasikan kepada water pump tersebut untuk mengalirkan air ke tanaman tersebut. Selanjutnya, lalu bagaimana cara kerja rak tanaman penyiraman otomatis? Untuk cara kerjanya, kita memasukkan dulu listriknya menggunakan ordeng.
Ini ada beberapa contoh. Itu cara kerjanya seperti jika tanah tidak lembab, maka pompa akan menyala. Ini karena dikarenakan tanamannya udah basah tadi dalam percobaan, makanya sensornya nggak membaca tanahnya kering. Dan bila tanaman sudah lembab, maka si pompa akan berhenti dengan otomatis. Ini lepas ini. Nah, Seperti lihat ini ada LCD water pump low, berarti sensor menyala. Jika tanah sudah lembab, maka akan mati sendiri. udah kering. Pegang dulu. Pegang. Tanah. Ini pegang. Nah, pegang gitu. Terus ininya diangkat. Ini perlu diangkat. Nah, ini. Jika ini diangkat, sensor akan membaca karena tanahnya kering, tapi ketika ini udah lembab tanahnya, sensor akan mati sendiri. Seperti itu cara kerjanya. Selanjutnya setelah membahas tentang cara kerja, lalu komponen dan software apa saja dalam pembuatan daftar penyerang otomatis ini? Untuk komponennya kita ada Arduino Uno di sini, ada relay, ada baterai untuk pompanya, dan ada LCD, dan satu lagi ada sensor. Selanjutnya, apa kegunaan dari Arduino tersebut? Untuk kegunaan Arduino tersebut digunakan untuk mengatur waktu penyimpanan atau waktu penyimpanan tanaman ya. Terus untuk pompa airnya, bila Arduino membaca dari sensor tersebut, jika tanahnya tersebut itu kering, nah itu akan membaca, akan memerintahkan kepada Arduino tersebut untuk memerintahkan si pompa air tersebut mengalir ke si tanaman tersebut. Lalu, apa yang membuat penyiraman secara manual kurang efisien? Karena penyiraman secara manual tidak efisien dalam menggunakan air dan waktu. Kan kalau misalkan secara manual kita harus mengambil air dulu, terus harus menyiramkan ke satu persatu tanaman. Nah, sedangkan kalau secara otomatis gini, kita tidak perlu repot-repot, hanya untuk menggunakan listrik sudah
kita bisa menyiram tanaman dengan secara otomatis. Jadi mempersingkat waktu juga ya. Ya, mempersingkat waktu juga. Selanjutnya, lalu apa yang mempengaruhi perbedaan temperatur dari tanaman tersebut? Temperatur kayak gimana maksudnya? Temperatur kelembaban yang mempengaruhi. Oh, untuk itu ada programnya ya. Seperti ada sensor sini. Normalnya sekitar 900 untuk kelembaban tanah. Sekian. Selanjutnya, lalu apakah tanaman penyiraman otomatis baik untuk tanaman? Ya, sangat baik karena bisa menyiram secara otomatis dan ada waktu untuk penyiramannya. Lalu bagaimana cara mengatasi kelebihan penyiraman air pada tanaman penyiraman otomatis tersebut? Oh, untuk hal tersebut tidak akan ada yang namanya kelebihan air ya, karena kan kita udah ada sensor. Nah, kalau misalkan ada kelebihan air, berarti si sensor tersebut mati atau tidak berfungsi. Selanjutnya, bagaimana penjelasan tentang flowchart di belakang ini dan peta proses operasi rak tanaman penyiraman otomatis tersebut. Penyiraman tanaman otomatis adalah sebuah proyek elektronika di mana membuat sebuah penyiraman tanaman secara otomatis berbasis mikrocontroller Arduino. Metode yang memungkinkan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, untuk flowchartnya kita dimulai untuk sensor membaca kondisi tanah. Jadi sensor tersebut untuk membaca kondisi tanah itu basah atau kering. Jika tanahnya kering, si sensor akan memompa air otomatis secara tertutup. Dan jika tanahnya lembab, pompa tersebut tidak akan menyiram, otomatis tersebut akan mati dengan LCD menampilkan kelembaban tanah. Segitu flowchartnya. Untuk peta prosesnya, untuk rak kita akan memilih, diperiksa, lalu dipotong dan diperiksa lagi. Setelah itu membuat ukuran, terus menyesuaikan ukurannya dan dilakukan pengecatan. Untuk Arduino seperti kayak tadi, di setting programnya. Untuk tata letaknya, di sini ada gudang barang jadi barangnya tanaman raknya. Terus ada pemasangan, pengupasan dan pembersihan bila kotor, pendinginan bila suhu rendah, dan terakhir ada pengemasan. Untuk penjelasan bill of materialnya, Di sini kita dapat melihat rak tanaman otomatis. Untuk sistemnya ada sensor kelembaban tanah, Arduino, water pump, relay. Untuk raknya seperti menggunakan pot, dan raknya menggunakan kayu. Desainnya untuk seperti ini, desain dimensi dan prototipe. oke, terima kasih kepada Nika dan Rasidi telah memberikan informasi seputar tanaman penyiram otomatis. Demikian dari acara podcast kami ini, kurang lebih dari kelompok 3 seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.